Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Ghafur atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang tak terukur dan bahkan tak terhitung. Salawat sering salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, panutan umat manusia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini termasuk umatnya baginda Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tak terasa kita saat ini berada di hari ke-18 di bulan suci Ramadan. Begitu banyak cobaan dan ujian yang telah kita lalui di 18 hari ini, dan alhamdulillahnya kita semua sehat dan mampu melaksanakan kewajiban saum kita. Dan apakah kita tahu, Bapak Ibu dan sekalian, bahwa ada beberapa 6 perkara yang dimana Allah rahasiakan dari 6 perkara. Dari Umar radhiyallahu an, innallaha katama sittatan fi sittatin, katama ridha fi ta'atin, wa katama al-ghadaba fi ma'siyatin, wa katama lailatal qadri fi syahri ramadan, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, wa katama al-mauta fil umri, wa katama as-salatal wusta fi shalawat. Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama adalah kata ridho fi ta'atin, yaitu merahasiakan ridhonya di dalam perbuatan taat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, dan Allah merahasiakan murkanya di dalam perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah merahasiakan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, dan Allah merahasiakan wali-walinya atau kekasihnya di antara umat manusia lainnya. Dan wa katabal mauta fil umri, dan Allah merahasiakan kematian di dalam sepanjang umur. Dan yang terakhir, wa katamas shalah, dan Allah merahasiakan sholatul wusta fi shalawat, di dalam sholat-sholat fardu lainnya. Tentu dari 6 perkara yang dirahasiakan ini ada banyak sekali tujuan dan fungsinya. Yang pertama, kata ridho fi ta'ah, merahasiakan ridhonya dalam perbuatan taat. Tentu tujuannya adalah bagaimana kita umat manusia agar tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap ketaatan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu ketaatan mana yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Bisa jadi ketaatan yang kecil justru itu adalah merupakan ketaatan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah merahasiakan murkanya dalam perbuatan maksiat. Begitupun sebaliknya, jangan-jangan kita melaksanakan maksiat yang besar, justru malah sebaliknya, bisa jadi Allah murka di dalam kemaksiatan yang kita lakukan
padahal itu adalah kemaksiatan yang kecil. Dan yang ketiga adalah merahasiakan Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Tujuannya agar seluruh umat manusia, kaum muslimin, berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, agar supaya tadi manusia betul-betul mengejar Lailatul Qadar, karena begitu banyak keistimewaan di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah merahasiakan wali-wali atau kekasih Allah di tengah-tengah umat manusia. Salah satu di antaranya tujuannya adalah kita jangan sampai meremehkan orang lain. Justru sebaliknya, siapapun itu, apapun itu, kita harus betul-betul memuliakan dan menghormatinya. Kemudian yang kelima, menyisipkan kematian di sepanjang umur. Tujuannya agar kita betul-betul menyiapkan kematian dengan baik. Kita tidak tahu di umur berapa kita akan berakhir, di umur berapa kita akan mati. Maka dari itu kerahasiaan umur ini, kerahasiaan kematian ini betul-betul harus dijadikan oleh umat manusia menjadi warning, menjadi persiapan yang harus matang dikala kita telah datang ajal nanti. Kemudian yang keenam adalah merahasiakan sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Sholat wusta diartikan adalah sholat yang terbaik. Ada sebagian ulama yang mengatakan adalah sholat wusta adalah sholat asar, tetapi Imam Nawawi di dalam kitabnya mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat terbaik yang disisipkan di antara 5 sholat fardu yang lainnya. Oleh karena itu dari 6 perkara ini mudah-mudahan kita semuanya menjadi motivasi agar kita menjadi umat muslim yang lebih baik, umat muslim yang betul-betul bisa meraih keridhaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.